tema hadirmu sukacitaku. Ini betul karena Yesus seharusnya sumber utama sukacita kita. Sumber sukacita utama kita mestinya sorga. Itu yang dikatakan Paulus di dalam Roma. Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera. Saya ingatkan dengan tema ini, hadirnya Kristus harus menjadi sukacita kita yang terutama. Kita tidak perlu susah kalau kita tidak dapat seluruh dunia ini. Sebab Yesus pernah bilang, apa gunanya engkau memperoleh seisi dunia, tapi jiwamu binasa. Terdengar ayat ini tidak terlalu penting sekarang. Sebab ayat ini belum digenapi di dalam fakta kehidupan. Kristus besok kalau sudah datang akan terlihat betul perbedaan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Bayangkan Bapak Ibu saat dunia dilanda murka Allah. Betapa besar, betapa dahsyat, betapa mengerikan kalau sampai Tuhan mencurahkan murka untuk menghukum dosa dan yang berdosa. Dan saat itulah kita akan tahu betul betapa mahalnya kematian Kristus menebus kita dari dosa. Hadirnya Kristus sukacita kita yang terbesar. Semua orang yang menerima Kristus hendaknya penuh sukacita. Di dalam Natal yang pertama, Lukas pasal 2 ayat 10 ditulis oleh penulis Lukas tentang perkataan malaikat demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Kehadiran Yesus itu seharusnya kesukaan besar. Sebab ini tidak hanya meliputi urusan-urusan sorga saja atau urusan dunia, meliputi seluruh kehidupan kita. Kekekalan dijamin oleh Kristus saat kita percaya. Hidup di dunia juga sebenarnya sudah diberikan kunci-kunci bagaimana kita untuk berhasil, bagaimana kita untuk sehat, bagaimana kita untuk diberkati. Sayang kita tidak terlalu fokus kepada firman atau titen. Kita lebih banyak hidup dengan cara-cara orang dunia soal kehidupan di dalam dunia. Di dalam kehidupan di dunia, kalau kita ikuti petunjuk firman, sesungguhnya di sana Tuhan sudah memberikan kita kiat-kiat yang sangat baik. Jadi Tuhan Yesus datang bukan hanya soal memberikan kita jalan ke sorga, walaupun itu tujuan yang terutama beliau datang ke dalam dunia. Kiat-kiat hidup di dalam dunia saja sudah diberi. Doa Bapa kami sudah mengajarkan contohnya. Berilah kami makanan kami yang secukupnya di masa muda. Tidak hanya cukup, kita makan lebih daripadanya. Saya akan baca kepada kita Yesaya 35 ayat 10 yang berkata, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Semua yang dibebaskan Tuhan katanya. Dan bukankah kita bagian yang dibebaskan Tuhan? Orang-orang yang dibebaskan Tuhan itu akan pulang
dan masuk Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Itulah salah satu alasan lain mengapa orang yang berjumpa Yesus haruslah penuh kesukaan. Saudara-saudara yang dulu hidup di dalam pujian kidung kesukaan. Saya kemarin bilang kalau boleh Ibu Gembala tolong nyanyikan itu. Apakah Bapak Ibu masih ingat yang dulu kulino dengan kidung kesukaan? Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ada kesukaan yang luar. Nah, itu yang seharusnya terjadi. Banyak orang bertanya kepada saya, menjadi Kristen dengan tidak Kristen, apa yang bisa dirasakan yang menjadi perbedaan awal? Kalau saya ikut Kristus, pindah dari iman yang lain, apa yang saya rasakan? Pertama, saya bilang sukacita dan damai sejahtera. Itu pasti. Siapapun yang menerima Yesus pertama kali percaya dan menerima Yesus masuk di hatinya, pengalaman pertama yang mesti terjadi, hatinya sukacita, hatinya damai, hatinya teduh. Itulah kata Yesus, itulah kata Alkitab. Buah roh adalah sukacita, damai sejahtera, termasuk kasih. Jadi haruslah kehadiran Yesus menjadi sukacita kita. Paulus menulis di dalam Filipi 3 ayat 8 begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Amin. Pengenalan kita, perjumpaan kita dengan Kristus harus lebih utama dari segala-galanya. Sukacita Tuhan itu tidak terbayar, tidak terbeli oleh kita. Dan itulah yang dibawa dalam peristiwa Natal. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kehadiran Tuhan harus menjadi sukacita kita. Kalau itu sudah tertanam di pikiran kita, sukacita kita adalah kehadiran Tuhan, kekristenan kita sudah benar. Iman kita sudah benar. Bahwa kehidupan di dunia yang berkecukupan itu selalu baik dan menolong kita. Tapi maksud saya adalah jangan terlalu susah kalau kita tidak mencapainya. Yang pasti kita masih dekat dengan Tuhan. Tadi malam juga saya masih ingatkan Ibu Gembala. Masih ingat lagu lama kesukaan dari Tuhan. Itulah kekuatanku. Benar kata Amsal kan, hati yang gembira adalah obat. Itulah sebabnya sesungguhnya Tuhan kasih kita sukacitanya supaya kita penuh dalam kegembiraan. Mazmur 43 ayat 4. Bani Korah berkata, maka aku akan dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jadi kita sepakat ya, kehadiran Tuhan sukacita kita. Mari kita sama-sama berkata dengan keras, hadirmu sukacitaku. 1, 2, 3. Setuju ya? Kalau umpamanya kurang duit, jangan terus stres ya. Saya akan akhiri dengan perkataan Daud di Mazmur 37 ayat 4. Saya harap kita bisa membaca ayat ini bersama-sama dan menjadi ayat emas Natalnya kaum pria dan kaum wanita. Kita baca sama-sama. 1, udah ya, 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan
maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingin. Siapa mau Tuhan memberikan kita apa yang kita inginkan? Mazmur 37 bilang, Tuhan memberi sampai keinginan. Keinginan, bukan hanya kebutuhan saja. Nah, bagaimana caranya? Bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Filipi juga kan katakan itu. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu di dalam doa, ucapan syukur, dan permohonan. Jadi bergembira karena Tuhan, supaya Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Berapa banyak di antara kita sedang mengingini sesuatu hari-hari ini? Pengen apa? Nggak usah katakan, taruh di hati saja. Nggak apa-apa, memang Tuhan izinkan berkeinginan. Kalau sampai kita tidak punya keinginan lagi, ya bagaimana namanya hidup ya? Tapi bagaimana supaya keinginan itu diberi Tuhan? Bersukacita, bergembiralah karena Tuhan. Sukacita kita kehadiran Tuhan. Amin ya. Sungguh saya bergembira malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu memberikan saya sukacita. Ibadah Natal hari ini menambahkan semangat saya sebagai gembala. Jujur, tidak ada sukacita lain, kata Paulus, selain melihat saudara-saudara penuh dengan syukur di hadapan Tuhan. Dan kaum pria, kaum wanita menunjukkan malam ini bahwa saudara-saudara adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kita bangun lebih baik lagi tahun depan. Selamat datang kepada kita semua. Selamat Natal kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Kehadiran Tuhanlah sukacita kita. Biarlah ini terus bergelora di hati kita, supaya kita selalu hidup dalam ketenangan yang baik. Tuhan memberkati.